hadir ari mamah naonan cenah. Mas da ieu mah berarti rek meuli kebutuhan mamah kan abdi ke da butuh atuh cenah. Akhirna budak jeung inungna dordar tah tinggal bu di jero. Budak boga ilmu kumaha carana ngagoler hareupeut kasar. Jebret ngagoler hareupeut kasar. Si ibu rek di kumaha lamun budak geus ngagoler aya kahayang. Pak, paling pulang dikit. Udah. Oke. Moal untung hadir semua di bawah. Budak mah beres we. Engke teh da joki ge da mawa deui mawa nah kitu naon. Lalawora atuh ka supermarket teh moal budak. Era urangna punya. Akhirnya nanti seperti itu lagi. Kenapa? Karena anak itu pandai problem solving. Dia pandai memecahkan masalah. Dan itu tidak lama. Karena apa? Karena anak belum ada proses pembebanan untuk membuat si ataupun si beban itu lama. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang cerdas kata Ibnu Katsir adalah dia yang betul-betul cerdas dan dia yang siap menghadapi hidup ke depan adalah apa? Dia cerdas menghadapi persoalan. Pecahkan dulu. Ketika tidak terpecahkan, simpan dulu. Kemudian nanti pecahkan masalah yang baru. Kemudian kita pecahkan lagi. Seperti itu. Ya. Ibu, bapak, saat ini orang sedang terkonsentrasikan untuk bagaimana agar antibodi orang tua ya, bagi orang yang dia memiliki kekuatan yang hebat dan dia tidak akan terkontaminasi dengan virus apapun. Ini lagi dikejar oleh orang tua. Begitu. Dan akhirnya para praktisi, para profesor dan para dokter mencari solusi dari persoalan ini. Dan sampai saat ini belum ada obatnya untuk orang menanggulangi yang seperti ini. Tetapi hebat. Allah dalam Quran mengatakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Nah, itu solusinya, Pak. Menghadapi sekarang ulah fokus teuing kana obat. Terus mah kumaha pikiran. Maksud saya adalah bagaimana orang ketika dibikin tegang-tegang, Pak. 2 bulan yang lalu tegang semua kan? Tara regang jalan. Tekau pelengit rasa jauh deg-degan. Mama itu aya rasa kumaha? Swab atuh swab. Pasal kumaha ieu aya rasa tilu dinten tegang ku Allah rek dicabut rasa hungkul. Kamari masih unggul. Masih nanti ayah rasa bawa heula ka restoran. Wah, bawa ka restoran. Nila bakar, sop kaki. Wah, sejenis tilu dinten ayah rasa. Begitu di restoran ngalimed eta. Asik kan kamari teh ayah rasa tilu dinten buka cenah di dieu mah jadi loba rasaan gitu. Oh, iya mah sigana lain Covid ieu mah. Jadi ieu mah pemberontakan 1,5 tahun di ka restoran. Jadi langsung eueuh rasa. Terus gitu mah aya rasaan deui Pak di bawah mah. Uy di kabumi ngagodog tahu, aya ngagoreng tahu. Rasaan deui geura. Balik deui ka bumi. Pasal teu aya rasa deui kumaha tuh? Urang coba deui ka ditu. Cadak deui aya deui rasa. Nah jadi kieu sing teh teh. Ya, luar biasa ya Covid ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi problem solving ini tidak bisa dipecahkan dengan ilmu saja. Ada konsep yang ada dalam Al-Quran, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Makanya bahasanya rabbul alamin. Terkadang orang itu karena fokus terhadap obat, terkadang tidak diobat cager gitu. Mata kamarin nuge lo salah lager tilu dinten diponis Covid 3 hari sembuh tanpa obat. Nah ulang ngurusna. Nah salah lager jadi nu stres ngurus nuge lo. Ya, begitu dites akhirnya kemudian ditemukan ternyata orang gila sedang tidak memikirkan bahwa dirinya sedang sakit. Nah, eta kuncina. Saya membaca itu dalam situasi. Jadi, naon sababna nu gelo tilu dinten jol positif deui? Karena begitu dicek oleh psikiater, orang gila teu apaleun keur gering.
Hartos teh Bu, sok catat di ilmu ieu teh sok simkuring ilmu naon. Oh nya jalmi mah kumaha fokus ya, dia tergantung fokus. Kalau fokusnya ke penyakit, penyakit itu yang seperti tidak pernah hilang. Tapi kalau fokusnya dia seperti tidak memiliki apa-apa, maka akan dibantu oleh sistem tubuh dia. Mau benar mau tidak silahkan, karena ini dibuktikan begitu. Jadi yang kedua adalah wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kemarin Bu, ada yang telepon dari Palu, Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami saya yang keras kepala? Itu langsung. Kemudian minta tips dan triknya menghadapi suami yang keras kepala. Kusim kuring dijawab kieu, ibu bersyukur pada Allah. Untung aya sirahan keneh. Ya, jadi begitu. Untung aya sirahan keneh. Hoyong leungit keras kepala, leungit bersirahna. Ya, kenapa? Nah, usah jadi kieu cenah kieu mama. Jadi kudu problem solving atuh naon teh. Ibu bersyukur pada Allah, berarti suami ibu masih ada kepala. Oh iya ya, tos gitu. Rek diganti kudu anyar. Begitu diganti teh leuwih teuas tinu aya. Cing rek kumaha ibu? Dan ternyata ada sebuah teori filosofi, batu keras itu kalau dia itu dipukul itu akan bencar, tapi batu yang keras ditetesi air itu akan menjadi sebuah seni. Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang keras kepala? Alhamdulillah, berarti anak ibu masih punya kepala, anak bapak masih punya kepala, tapi anak yang keras kepala itu akan menjadi seni apabila ditetesi air. Tong ditakolan ku Palu, budak keras kepala mah Bu, suami keras kepala. Kenapa? Seperti itu. Ustaz abdi nyeri tuur, bersyukur pada Allah. Berarti ayat tuuran keneh. Ya, iya. Coba yang nyeri tuur, leungitkeun tuurna. Ya. Si ganunya Ustaz, mohon apa nih orang yang cerdas itu dibikin problem solving itu dimudahkan dulu oleh kita. Apa yang kita mampu mudahkan dulu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cerdas berkomunikasi. Nah, ini menghadapi ke depan. Bu, ima da bade sekolah bade henteu kudu sarua ilmuna nya. Kudu sarua ilmuna. Enggak apa-apa, mau sekolah mau tidak ilmunya harus sama. Harus cerdas bagaimana kita itu berkomunikasi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu bukan hard skill tapi soft skill kita. Itu manusia itu sekarang yang dibutuhkan bukan keahliannya apa Pak, tapi mengkomunikasikan apa yang ada dalam diri kita. Kita tengah jamin ahli naon. Kenapa? Karena orang ketika dia memiliki keahlian tetapi tidak memiliki komunikasi yang baik, maka itu dia akan kesulitan menghadapi hidup ke depan. Dan upakona mah eta tah, bagaimana kita berkomunikasi yang baik ke depan. Gitu. Jadi persaingan mimbar juga itu luar biasa Ustaz. Persaingan mimbar itu luar biasa. Sampai saya dengar itu, aya nu parebut mimbar Jumat. Sok rek mah, tetapi perlu dipersaingkan. Yang penting bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Anak yang pintar, Bu, anak yang dia selalu ranking, tapi kalau dia tidak memiliki soft skill, tidak memiliki komunikasi yang baik, maka kepintarannya menjadi tidak terlihat oleh siapapun. Malahan budak sakitu belet, tapi manehna hebat komunikasi. Anggo kusasaha. Ranking nama gede wae, tapi kapake khutbah di mana-mana eta budak karena apa? Dia memiliki komunikasi. Makanya ibu juga sama, di dalam rumah juga itu yang pokok itu adalah bagaimana kita menghadapi komunikasi harus menjadi sebuah kepercayaan diri. Allah sudah atur pada kita Bapak Ibu, masuk masjid saja komunikasi, betul kan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Cara berkomunikasinya pakai body language, kaki kanan.
yang dilangkahkan. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika, dan dia pakai body language kaki kiri yang dilakukan. Itu tidak sembarangan. Artinya Allah sudah mempelajari atau sudah memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Komunikasi ini sangat hebat. Sangat hebat. Kajaman sampai naon? Kajaman lebetna saya kenca kiri, keluar zaman katuhu. Aya budak adan teu make sora. Najang tadi soraan asuna. Sieun kapuji coba gerak. Tidak adan mah kudu aya soraan. Mun cenah abdi mah moal cenah naon sieun kapuji ka abdi aya nu muji cenah. Naon bilih geteng cenah sorana cenah alus padahal abdi teh cenah bututih. Nggak bisa, Bu. Adan itu komunikasi dengan orang, makanya dia harus pakai suara. Dia harus pakai suara. Jadi kunci yang ketiga adalah pandai berkomunikasi menghadapi ke depan. Pandai berkomunikasi menghadapi ke depan. Ibu-ibu mah pandai, Bu. Udah dilatih dari sekarang, dari kecil sudah dilatih bagaimana kita berkomunikasi. Kita ceramah teh serba salah, ngomongkeun batur ulah gibah, ngomongkeun sorangan ria, sok rek ngomongkeun saha. Ngomongkeun batur gibah geura, ngomongkeun sorangan ria rek ngomongkeun saha gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah teknik berkomunikasi. Ibu, Bapak, disinilah kita memahami sesuatu yang akan terjadi ke depan. 3 poin yang harus kita lakukan. Ini karakter Ibnu Asir menyampaikan seperti itu. Pertama apa? Cerdas mengelola wal asr. Yang kedua adalah cerdas menghadapi masalah. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, cerdas berkomunikasi. Begitu. Siap. Kita akan bahas harmonisasi batin. Ya jami anu ngabatin. Tinggalina kumaha, Bu? Jami nu ngabatin kumaha? Cenah tinggal ni karunya ngabatin buat teuing. Jol urang suudon katinggalna di mana eta sing murudul buukna lah meuni. Ni suudon jo pedah buuk murudul jo ngabatin. Naon sababna? Aya nu teu murudul, Bu, aya nu anu lenang biasa we atuh. Bukan seperti itu memahaminya. Jadi jangan dianggap enteng. Alah sieun meuni karunya eta si ibu da kawitna mah meuni ageng, sieun ayeuna meuni peot ngabatin sigana. Ngobrol heula buat ting do peot teh naon diet nya jebutun ngabatin we teh puguh-puguh, belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena ngabatin ini kalau tidak batin, kalau tidak harmonis, ini problem, Pak. Pertama, orang yang dia itu batinnya tidak sehat akan kelihatan dari air mukanya yang tidak cerah. Awas, air muka yang tidak cerah. Lain tina awak badag jeung leutik lain. Asna si ibu eta ngabadagan sigananya ngeunah batin. Ni resep tinggali ngabudugdug cenah. Sigana senang elahe bah batina nya kacumponan ngobrol buat teuing. Ibu nah ngagengan leres batina kacumponan manawi abdi teh loba masalah teu di pikiran kieu we jadi kana tuang we abdi mah nafsuna tuh. Ini kan orang berbeda-beda. Air mukanya ini, Pak, cerah dia gitu. Nah, kelihatan gitu. Siapa yang ada problem di dalam itu kelihatan. Kelopak matanya nggak bisa dibohong. Nggak bisa dibohong. Ma yakhruju fil qalbi tandumu fil ain. Apapun yang terbesit dalam hatimu, kata Nabi, terlihat dari matamu. Ya. Ya gitu. Kan da kacari enggak gitu kucing gini. Ya. Kene Pak, kene ulah gegebegan, da moal ditunjuk moal. Ibu ge da moal ditunjuk tapi apa ya? Iya aya masalah. Iya ini. Wajar, kenapa? Manusia tidak punya masalah tidak bagus. Harus punya masalah, ngalah pinter.
Ya. Mata lamun sabulan can aya masalah, neangan masalah we lah. Sok, neangan masalah ngarah nang ulah pi masalaheun hirup mah. Ya. Jadi kelihatan dari sini, Pak. Nah, di sini. Kayak ngangge cela, ngangge wedak, moal katinggal, Pak. Jadi aksesoris dalam wajahnya tidak akan mampu untuk menghilangkan isi hati dia. Itu teori Imam atau Ustaz Abdul Rahman. Kata beliau, jami nubatina kaganggu walaupun pakai aksesoris di wajahna moal kapangaruhan. Moal kapangaruhan. Ari lalaki mah da aya masalah. Kieu we lalaki mah rek aya masalah rek henteu. Nah, emang kieu rumeukna kieu banyak. Urang mah da sakieu atuh sok da moal katingali urang boga masa jeung teh. Karena di laki-laki jarang kelihatan karena dia pakai logika, ari perempuan kan pakai perasaan. Ari rasa mah mau bisa dibohongi, katinggal ti dia. Ya. Katinggal ti dia. Makanya istri Nabi suka pakai celak kan. Istri-istri Rasul pakai celak. Begitu. Bukan untuk menghindari masalah, tetapi untuk menunjukkan bahwa karena Rasul sudah menyampaikan apa yang keluar dari hatimu akan terlihat dari wajahmu dan matamu yang tidak bersinar. Banyak entong ngaca tidak, entong ngaca. Jual ngararaca balik ke imah. Ari abdi aya masalah teh tinggal nanya, aduh di jero. Maka jangan nganyakeun kana kaca. Ya. Kemudian yang kedua. Ini yang kedua, Bu. Ini catat dulu ya supaya nanti ibu-ibu nanti bapak-bapak. Yang kedua, suaranya selalu mengutuk dan keras. Itu batinnya lagi nggak sehat. Itu nggak sehat itu. Jelema masalah mah mau jojorowokan sakit we. Nah di jero ieu mah jojorowokan aya masalah. Bunda, tolong ambilin air sayang, kan ada masalah. Ya. Cing atunya teh cai ka dieu keuna mah nita tadi sama bapak ngahulang aya masalah. Ya. Suara itu Pak mempengaruhi orang yang kaulan sadida, kaulan layina itu menunjukkan batinnya lagi tenang. Laras. Naon sababna budak dijorowokan? Naon sababna budak ngamek ka urang? Ini anak lagi terganggu. Tapi lamun budak teu kaganggu keur bahagia enggak? Bunda, begitu kan? Itu beres. Kaulan sadid wa kaulan layin menunjukkan kondisi batin. Dia tidak mengutuk dan bahasanya sangat lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, sehat Bu Haji, alhamdulillah, bersih hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Bu Haji, kieu Ustaz. Urang nanya bener geura. Bade kieu Ustaz. Kieu teh kumaha? Nya kieu katingali ku Ustaz beut gitu. Saya menemukan itu, Pak. Maaf, ini saya menemukan itu. Eta katingali ku Ustaz, abdi sehat teh, gering sing begitu. Ngayo sakit. Kenapa? Kalau dia sehat kan begitu. Ya. Ketiga, dia tidak berat untuk tersenyum. Itu batinnya sebagus. Kalau orang berat tersenyum, itu ada masalah. Bisa kitu pikasirieun teh hayang sih. Sakitu pikasirieun, Pak. Ieu bu atuh seuri. Seuri saeutik we atuh. Oh ya masalah. Aya masalah. Punten Pak, sanes bohong. Berarti terpecahkan pikiran kemana? Sok. Ya. Ibu-ibu sapingnya. Dan mau bisa dibohongannya. Sakitu budak niresep teh lucu kieu. Ini lucu eta budak noelan ka urang teh. Noelan wae. Ieu budak teh wayang ka urang teh. Bunda gaclong kana tonggong. Ayah, nasi tukang tangkel kos monyet gitu. Ini kan capek Pak kitu hirup katunya. Begitu budak ngagaclong kana tonggong.
ayah abu bapak gabruga dia ting tuh bararungah dua anak sigano enteng ieu teh amal-amal aren teh kitu Bu, tapi teh berat ieu teh lamun dina rumah tangga mah Siti Aisyah jeung Nabi sok kucing-kucingan. Engkau lari aku kejar kan eta aya dina hadisna dina hadis Bukhari. Jadi Siti Aisyah lamun ka dapur diudagu Nabi, lamun kana teras diudagu Nabi, dan beliau selalu memeluk Aisyah dari belakang. Iya teh atuh so sweet. Ya. Ieu mah lain haban we mamaungan di jero teh. Ucing-ucingan kali-kali atuh ieu mah. Mam teh ka mana? Ya di bapak mereka mana? Ari sih kos mau ngumpul ya di jero teh. Kumaha kos kebon binatang. Nah begitu. Jadi ini konflik batin ya, ya nggak batin gitu ya, nggak bisa nih. Jadi dia tersenyum Bu. Dia tersenyum Mbak. Nggak senyum aja nggak Pak? Kan itu kan baharaja itu. Ya, nges para roho kena hutan. Di dia sampai jam 7 mungkin balik di dia nggak aduh siapa bayarin isuk isuk tanggal 27 ya bayarin jo kabayang di dia jo karung deh segala pas kenal sedik saeutik nya ngara aya sehat dicas di vaksin ini namanya ini vaksin ini vaksin ya lebih dahsyat Bu vaksin ini daripada vaksin disuntik betul Pak Sok mata tinggal mun geus divaksin seserian we ngeras sehat seri we pancek batur alhamdulillah seserian nepikeun ka lila seserian. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang orang yang sedang ngabatin itu geraknya tidak lincah. Geraknya enggak lincah. Bu atuh Bu, anu batin aja mah, wah colok-colokan. Celeng resep mah ningali batur mah resep aceleng-acelengan acelok-acelokan dari mama ningulu teh di imah ngojong atuh cenah neangan nu acok-acolokan jo nya turi kitu mah neangan nu acok-acolokan beuki ngagoler teu kuat bongana atuh maksud saya bergairah udah bergairah itu seneng gitu da katinga Bu nu loba masalah mah nakula dikit Pak dikit Pak detik tengicet dikit Pak naon mah Pak kurnaon teu naon sih ieu icet aya laleur nah jadi lincah Pak sok karaosnya Pak Haji nya karaosnya lamun aya nanan urang sumanget ngantor ayeuna pangaosan wah gajeleng serehat ta batin Pak sehat nya paham ya Bu ya anak-anak ya kenapa anak-anak cenderung batinnya bagus kan dan itu terlihat ya lincah tidak pernah anak diam sedikit pun tidak nikmat kita pun sama makanya ini harus di apa ya harus di upgrade begitu. Berapa ciri? 4. Yang kelima ya batin yang bermasalah itu akan terlihat dia tidak pernah memaafkan, kata maafnya sulit keluar dari mulutnya. Iya, awas Bu, jelema nu teu hampuraan eta teh kaganggu batin. Hampura we atuh moal no atuh mah hampura we da peragi kerek 2 kali nggak bisa nu kamari ge can beres nu kamari ge can beres anu anyar deui capek tuh batin capek teu hampuraan mah dan dia selalu afun karim dia selalu mengeluarkan kalimat-kalimat maaf dan kalimat-kalimat mulia. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu nggak perlu kita maaf ya kalau saya mengatakan itulah proses belajar dari beberapa referensi buku kejiwaan yang dikaji begitulah teknis-teknis yang Ibnul Asir beliau sangat luar biasa dan kuncinya adalah bagaimana kita agar terjadi harmonisasi. Ya, anu ciri tadi nya anu muntayan tong ditinggalin nya. Mata tadi ditarulis banyak. Pokok deui
Ya, mata lalaki mah ibu-ibu mari tarulis ngarah ingat aya teh mama aya nomor 3. Nya ieu balik ka imah teh alah mama aya 4 Pak cenah. Nu tadi saru sadusu aya 4 ceuk salakina teh sok mah lengkepkeun hiji deui. Ya. Bagaimana terapinya? Nah, terapinya bagaimana? Kenapa apa Bu ya? Ibu, bapak, kita belajar sholat dari ustad-ustad ya, belajar saum yang nyunah, belajar ibadah yang nyunah, bagus itu. Makanya kita Bu, kita Pak jujur ya, kita ini komplit ilmunya. Sok kurang diajar tafsir, diajar hadis, diajar ilmu naon wae aya. Kenapa? Karena itu kekuatan bagi kita. Tetapi tetap ini kunci-kunci kebatinan ini harus dibangun juga. Yang pertama, terapi yang pertama adalah cintai orang lain dengan tulus. Dengan tulus. Ya. Cintai orang lain dengan tulus. Kesana nih siga anu ieu maksudna siga anu neangan masalah bukan. Kenapa? Al-mahabbah asya. Kalau cinta seperti matahari, maka dia tidak pernah meminta balas. Orang yang dia mencurahkan cinta tanpa minta balas, maka batinnya akan sehat. Dia akan harmonis. Tinggal Bu, sinar matahari. Dia mengeluarkan sinar dan tidak pernah dia berpandang bulu siapapun disinari. Dan matahari tidak pernah meminta balasan dari setiap yang disinari. Tumbuhan tumbuh, orang-orang bisa sehat, air pun menjadi jernih. Matahari tidak pernah menuntut mana bagian aku. Itu namanya cinta yang tulus. Orang yang di jamiah cintanya tulus, tidak pernah meminta balasan. Ya. Dan tidak pernah dia sakitu abdi tos kieu manya atuh menang penghargaan, berat itu. Berdakwah kalau sudah ada cinta yang tulus, tidak pernah meminta balasan dari manusia. Dan matahari lebih lama hidup dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di antara ciri kiamat, apabila matahari dia bersinar, berpindah dari timur ke barat. Kiamatnya sudah mau terjadi, mataharinya masih bersinar. Kenapa? Karena matahari selalu memberikan cinta tanpa balas. Kalau orang ingin terus bersinar, walaupun orangnya tidak ada, seringlah memberikan cinta tanpa balas yang tulus saja, tidak perlu meminta dari itu kepada kita. Enggak Pak. Ti jamiah merenaon ka urang teu kudu lah, urang we ka jamiah nya tong utang hitung naon bisi teu dibalas ku Allah. Paham Bu? Sok engke lamun hayang rezeki abadi tingali we matahari. Matahari tidak pernah dia mengurangi sinarnya, betul kan? Panas matahari tidak pernah berkurang karena dia mengeluarkan dengan tulus, begitu aja. Nang lamun hitungan sakurangan sakitu we. Lamun hitungan sakurangan. Tanggal sabaraha ibu mayunan caroge, teu kudu ningali tanggal sabaraha we. Nya. Tanggal hiji dilipen pinu. Tanggal 5 kaditu lipena luhur hungkul. Tanggal 10 kaditu handap hungkul. Dan engke 20 kaditu dilipena sabelah. Nah gitu Pak. Kenapa? Nah Bu dilipena kitu kan sesuai tanggal. Begitu. Bapak juga sama, tidak perlu berhitung. Cinta yang tulus berikan seperti matahari. Semakin diberikan banyak, kekuatan itu akan semakin hebat. Kalau saya memahami dari rezeki Pak, rezeki mah lamun lebaran beki kuat rezekina sakitu ya. Tapi lamun rezekina lebar, dia merasa, "Wadah gimana ya kalau saya itu udah enggak dia ingin kuat rezeki kita Bu, kekuatannya ingin semakin besar apa? Udah kita keluarkan tanpa berpikir apa-apa. Tinggal jamin bala leungar anu ngaluarkeunana teh Bu, tinggal Pak anu teu di pikiran teu tinggal maka buburi alan usahana diatur nya.
Nu itu mah buburialan, nu ieu mah burial buncelik. Nah itu ngana tuh karek mere sakitu ge mun yosna kamari geus mere. Nah ini namanya kudu mere deui. Nah begitu ya. Ini teorinya. Apa ini, maaf Ibu Bapak, ini materi untuk menyehatkan, tetapi masalah umur urusan Allah. Urusan Allah. Saya minum ini bebas aja, Bu. Kenapa? Karena yang menyeduhnya itu tulus, dan saya menikmatinya juga tulus. Ya. Ini bagus ini. Iya, ini antibody ini Pak. Ini booster ini Pak. Lemon, ini kunyit, sereh, ini selalu harus ada sereh ini Pak. Sereh ini adalah antibody paling kuat. Begitu. Nanti pakai uap cengkeh bisa lucu itu. Ya. Pakai uap cengkeh 1 sendok kecil, masukin ini, itu saturasi oksigen jadi bagus. Karena saya produksi cengkeh itu diminum itu seger, nyari awak sarehat. Sok macul karbon, minum uap cengkeh itu seger Bang, tidur nyenyak itu. Masukin situ, ini bagus. Uapnya udah dibikin, udah disuling. Saya udah pilih, udah disuling. Ini pakai kapol, kena ngobrol, lah tong yetingnya santai, santai. Nah begini, ini lanjutkan ya, yang jualan ini di sini lanjutkan, nanti tiap ngaji, ibu-ibu, bapak-bapak minum ini pagi-pagi. Kalau bisa jangan gratis. Ini mahal Pak, ini mahal. Kalau ibu bapak kalau ibu bapak beli di Denmark ini mahal ini. Jadi mahal mah ini nah. Begitu. Saya lagi meracik jahe merah untuk antibody. Ini lagi meracik. Mudah-mudahan ini keluar sebentar lagi keluar. Ya. Jadi jahe merah ditumbuk itu pakai 13 ramuan. Kalau diminum itu begini Pak. Wah, bapak-bapak guda gadil ya. kos doma gitu ya. Wah, gitu. Tapi khusus nanti keluarnya nanti bulan November. Ya, Insya Allah Bu bagus ya pagi-pagi ini. Saya kasih teknis Pak, dikit ya, supaya nanti selalu seger, walaupun capek. Gak apa-apa, banyak pekerjaan tapi seger. Bangun tidur jam 4 atau setengah 4, kalau udah. Minum aja air putih hangat 2 gelas, simpen sampai 45 menit. Jangan dulu masuk apa-apa. Cobain itu 2 bulan, beres. Minum air putih hangat. Jam berapapun kita bangun harus, kalau bisa kencing dulu Pak. Kencing dulu. Ini teorinya, kalau bangun tidur jangan dulu minum, kencing dulu. Ibu bapak kencingin dulu. Nanti udah kencing baru minum. Kenapa? Karena ibu begitu bangun bapak langsung kencing atau langsung minum. Itu air kencing itu nanti beda. Ya. Ini teorinya, ini ada di Holistic Medicine Integrative. Orang yang bangun tidur lalu kencing lalu dimasukkan air hangat putih dan disimpan 45 menit, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Itu disebutnya qawiyun nafs. Jadi gitu. Simpan 45 menit Pak. Jangan dulu minum apa-apa. Nanti setelah 40 menit boleh minum yang berwarna begini. Mau madu, mau apa, kemudian mau kopi, kemudian mau teh. 40 menit kosongkan aja dulu air itu. Tapi harus kencing dulu. Karena ada orang yang bangun langsung minum. Nah, ada yang bangun langsung minum. Kencingin dulu. Dan nanti ibu bapak lihat kencing yang terakhir bangun tidur. Nah, lihat warnanya apa. Kalau dia warnanya putih, berarti ibu bapak ginjalnya bersih. Tapi begitu bangun kemudian berwarna, berarti harus dibersihkan. Itu aja kuncinya di sana.
lalu minum, beres 40 menit, simpan dulu, sok gerap, segar. Ini saya ambil dari mana? Sekarang ada satu negara yang sudah mulai dia menjual air mun baheula cai bari. Tuh, ini yang menemukannya seorang profesor. Dia berjualan cai bari, Pak. Airnya dimasukin gentong, pakai enteh. Jadi dienjingkeun, itu diminum, Pak. Itu diminum. Itu cai bari baheula mah cek kolot kapungkur. Sekarang itu dijual, Bu. Segini satu botol besar itu dijual 25.000 cai bari. Muhun cai enteh bari. Itu diminum sampai 25.000 itu, Pak. Dan ini sisa-sisa yang simpan dari entehnya itu jangan dibuang, itu untuk muka. Ini. Jadi lamun aya cai bari, aya entehan simpen, ente teh dikadiekeun da. Dikosokkeun ka dieu. Anu ngagulawing jadi glowing. Ya. Begitu. Ya kan santai aja lah gitu ya. Ibu, kene naon deui ngaos malahnya rarad we naon. Keun we da. Nu penting teu stres gitu ya. Begitu ya. Nah itu. Simpan 45 menit. Jangan dulu makan apa-apa, Bu. Nanti 45 menit baru boleh masuk. Setelah itu boleh bubur naon wae. Ya. 2. Ini saya juga ilmu karena saya juga belajar baru kemarin. Ini 2. Kalau Bapak Ibu makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, santan, kemudian hinyai, tidak perlu khawatir. Yang penting minumnya air panas. Nah, itu teori baru. Bukan teori baru, nggak tahu saya, tapi teori dari guru saya baru. Kenapa? Karena begitu dia minum air dingin dan air es, itulah yang terjadi pembekuan. Kalau minum panas itu enggak. Kalaupun ada cuman sedikit. Jadi entong hariwang pasoknya ya. Wah, iya hinyai, entong masih hinyai. Entong sok we, Bu. Entong sono santan entong. Minumnya air panas, air hangat. Set itu. Nah itu saya juga buka nggak apa-apa, duga baru duka tidak, cuman belajar kemarin oh itu. Jadi bukan makanannya yang masalah, tapi cara minum kita yang seringkali tidak sesuai. Ya, di sini kalau ada ahli kesehatan silakan dikaji kembali. Masih banyak, Bu, ilmu-ilmu. Lamun wortel dibaheum eta teh anu sok nuangan obat kimia tiasa netral. Asal nanti dia makan wortel. Wortelnya boleh diparut, ambil airnya. Kocekin sama madu. Kocekin sama madu. Begitu, Pak. Tina wortel. Jadi wortel itu mengimbangi kimiawi. Gitu. Makan itu langsung. Tinggal kelenci. Kelenci diberi wortel. Nih, result tinggal. Begitu. Nah, itu saja ya. Ini saja tambahannya dari saya. Nanti kalau ada lagi yang baru, itu begitu aja. Ibu, saya bersyukur ya berada di Indonesia, Pak. Orang Indonesia mah darah ramang panyawate teu di alubar. Darah mang sorangan. Alhamdulillah nu Covid darah ramang teu aya lanongna. Padahal jutaan nu Covid tapi darah ramang teu acan aya lanongna. Karena apa yang kita makan obat itu, Pak. Cuman kita tidak rasain aja itu bahwa obat. Ya. Ada yang melarang tidak boleh sarapan bubur, nasi kuning, nasi uduk pagi hari. Kenapa? Karena itu katanya akan menaikkan darah. Ceusim kuring muhun, darah teu naik. Ngan nafsu urang jadi gede amak. Sabab can aya asup naon tuangan. Meninggal ya, darah tinggi macan tangtu ari nafsu mah geus yakin naon sababna batur ngalimet nuang nasi koneng jeung bubur urang henteu nya nafsu atuh. Nah, begitu. Jadi gitu we. Nah, kan Ibu pernah dengar ya saya ngomong begini. Kan dan ini sudah jadi dan ini sudah terbukti. Tidak boleh makan sebelum tidur.
Begitu. Karena nanti akan ada penyakit-penyakit regeneratif. Kata Nabi, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Cingrek nu mana sakitu we lah. Enteng we sakitu Pak, ngaratu barerat teuing. Begitu ya. Jadi kata Nabi tidak boleh makan ataupun tidur dalam keadaan perut kosong. Sok ibu bade nu mana? Lalawora rek bobo patuangan kosong, konflik batin. Ya, konflik batin ngadenge beurit di luhur ge asa tukang mie teh. Nah, makanya jangan makan malam nanti begini-begini. Syariur kan otak. Lapar mah bae teu naon nya tuh. Kumaha engke we penyakit mah da tukang nya. Da begitu kan penyakit banyak rusul ngaranna ge penyakit teh nyusul. Can aya penyakit geus di pikiran nya lieur kana otak atuh. Ya. Nah begitu ya, silakan aja kalau mau diamalkan manggan tuh gitu sawios Pak, udah tuh kudu serius teh biasa we atuh kieu mah. Ya, bentar lagi. Nomor dua, terapi yang kedua adalah jangan dibiasakan terjadi konflik kemauan supaya batin kita sehat, supaya harmonis. Jangan ada konflik kemauan. Ya, begini, kenapa di Islam ada istikharah? Nah ya, kenapa di Islam diajarkan istikharah? Supaya tidak terjadi konflik kemauan. Karena konflik kemauan itu akan merusak batin. Iya si arek kawin calona aya dua. Ya, nu hiji geulis, nu hiji goreng, teu kudu konflik ieu mah atuh. Iya jadi konflik cenah ieu kumaha abdi cenah. Nu andi kumaha cenah ieu abdi aya calon dua cenah mamah nih abdi teh cenah lieur ieu teh cenah hate teh pagiun nu kumaha nu hiji nu kumaha ieu nu hiji mah teu goreng nu hiji geulis atuh geus teu kudu konflik tinggal milih rek nu goreng rek nu geulis gitu kan. Tapi kalau yang konflik batin itu kalau yang konflik kemauan itu begini Bu, dua-duanya ini bagus, yang ini cantik kaya ramah, yang ini pinter cantik dia sopan, ini kan konflik. Wah kumaha ya milihna tah di dia Pak, maka selesaikan. Kalau Anda terus konflik selalu lama, batin Anda tidak sehat. Makanya Rasul menganjurkan untuk apa? Salat istikharah, sunkeun ka Allah. Sok begitu istikharah, ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa qudratika. Begitu ada langsung aya jawaban. Anu hatena bersih mah buka Allah jawaban istikharah di mana? Engke ka mana mantengna sakitu we. Ini jawaban dari guru saya. Saya pernah tanya, "Ustaz, jawaban istikharah kumaha?" Eta we lamun geus salat istikharah 2 kali 3 kali manteng ka mana eta we nu dicokot. Malah mun teu manteng-manteng kumang kewe atuh teruskeun istikharah. Begitu. Karena itu ada gambaran. Konflik kemauan itu sering kali menyebabkan batin tidak harmonis. Di dalam sebuah wadah, ketika ada konflik kemauan, maka saya yakin itu tidak akan harmonis di dalam itu. Karena masing-masing ada kemauan yang berbeda. Ya. Begitu, makanya ibu bapak maaf nih di jamiah pun jangan terlalu menonjol konflik kemauan supaya nanti harmonis batin. Jangan sampai syatta qulubuhum, hati kita itu terpecah karena ada itu. Ya, ibu makan minum ini konflik, nu mana heula ya? Ya, hoyong nu ieu heula tapi ieu sieun kaburu tiis. Hoyong nu ieu heula tapi ieu nu cai herang. Kumaha jangan konflik, jebret we. Udah ambil satu, mau dulu maya. Yang penting dua-duanya baik. Awas Pak. Dua-duanya baik seringkali terjadi konflik. Padahal dua-duanya baik. Kenapa harus dikonflikkan? Ambil saja, meminta dengan cara yang terbaik. Paham Bu ya? Bapak Hartos. Sok Bu kabayang teh materi simguri. Mulih ti dia kagak? Nya. Iya, aduh, mending baso urat, mending baso iya, mending baso kikil, ngarulang lagi, rek mau beli baso teh, heula mikir heula, gitu. Tapi di satu sisi saya mau baso urat, di sisi lain saya mau baso kikil, maknya nu kitu, atuh jepeh langsung rek istikharah.
banyak di warung bakso nggak istihoroh lah ibu nujunan istihoroh abdi konflik ini dia seru-seru konflik. Bukan masalah-masalah yang seperti itu, tapi dalam persoalan-persoalan yang itu akan menggugah ataupun merusak batin. Makanya tidak boleh ada konflik kemauan. Ya. Orang kalau menuntut ilmu terjadi konflik kemauan, badai kaditu badai kadir, moal nikmat moal langsung putus ke, aduh ayeuna aya usan ucu ya, konflik langsung. Bari di ditu ge aya pangaosan kumaha ya abdi ka mana jebret we atuna meuni ararese istihoroh sampai jam 8 geus beres ngajina. Ngajina 6:30 istihoroh 6:30 nepikeun ka jam 8 can aya jawaban wae nu kitu mah langsung we mau ke mana supaya tidak terjadi konflik kemauan ya. Kepentingan pribadi jangan dibawa ke dalam sebuah wadah yang besar kalau itu akan memunculkan sebuah konflik. Itu pokok sekali. Kemudian yang ketiga, nggak banyak Pak, ya. Kemudian yang ketiga adalah ibu bapak fokus masa kini. Nah ini ilmu dari Imam Al-Maraghi. Kata beliau bahwa orang yang tidak akan terjadi konflik atau orang yang sering terjadi batinnya tidak damai karena dia seringkali terus ngungkit anu kapengker kaharep geus dikewatirkeun. Ini problem ini. Nu atos mah atos we. Nu kapayun tong dipikiran da can kajadian. Nu ayeuna we cing bener. Nikmati yang sekarang. Dek, kamu ini ya nanti jangan banyak mini. Kenapa? Karena nanti masa depan kamu masih panjang. Cek budak teh ayeuna we Pak lah. Nya tong ka mikir ka hareup buat teu panjang gitu. Halus budak teh tah. Ya. Seperti aya aki-aki keur moyan. Usianya 90 tahun. Datanglah dia seorang anak muda. Bari moyana teh bari ngarokok, Pak. Nyesap kieu moyan, abah jangan berjemur sambil merokok, itu akan merusak paru-paru dan jantung. Cek si abah teh, abah mah geus 80 tahun. Ujang mah kerek 30 tahun, balik deui we Pak. Bingung sama matahanana. Mama tahan kaki-aki moyan, jangan banyak moyan, nanti mengganggu organ tubuh. Geus 80 tahun dibalikeun ku si abah teh. Kamu baru 30, abah sudah 90. Moyan wae teh aya masalah. Balik deui we teh jalmi. Karena apa? Ibu bapak, jangan melawan orang yang pengalamannya banyak. Gitu. Anu pengalaman banyak mah Bu, teu diajar ge Pak, pengalamanna loba sakitu. Ya. Yang ketiga fokus pada masa kini. Yang Bu, seringkali orang itu gangguan cemas karena dia takut sesuatu yang belum terjadi. Kenapa kemarin banyak yang langsung down ketika diponis bahwa ibu bapak positif? Karena tos kabayang tadi, aduh sia buah maut. Nah, nya naon margina paning keur usum maut. Yo, begitu diponis teh, ibu bapak positif. Oh gitu. Langsung karantina, simpen di kamar sorangan. Oh sebu, gebeg deui, unggal magrib gegebegan, sieun maut. Padahal mautna ge encan. Mautna encan. Dan ibu bapak harus pahami, sesuatu yang telah lalu jangan dipikirkan, capek kana otak. Nu atos-atos. Ayeuna cing ayeuna nikmati sakitu lah. Nu engke gekeun da can tantu karanapan can. Ya. Karena itu untuk membuat batin kita ini. Saya menikmati aja. Bisa besok gimana? Wah, ayeuna we heula. Kene isuk datang sorang sakitu. Ya. Ibu enjing bade kamarana. Enjing bade kamarana, Pak. Ya. Be anjing mereka dia tinggal itu ngaberebet loba acara ya, dan dia belum tentu bahwa tidurnya pun belum tentu dia akan bangun kembali. Keempat, agar batin tidak atau harmonis, maka dia harus banyak harapan. Makanya di Quran
la'alla itu paling banyak disebut oleh Allah. La'allakum. Kenapa? Karena Allah menginginkan orang ada harapan. Orang yang sakit harapan sembuh, itu harus ada. Orang yang sakit tidak ada harapan sehat, itu gak akan pengaruh obat itu. Kenapa? Karena sudah tidak ada harapan. Ya. Dan saya selalu ngomong begini, Ibu tinggal Pak, kita bikin ya, bikin suara untuk bangun si jam di beker itu ya. Kemudian pakai alarm jam 3.30. Kemudian kita bangun atau tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Kenapa pakai alarm? Supaya bangun jam 3.30. Yakin nggak besok akan bangun? Dan yakin Mbak besok akan bangun? Enggak. Tapi kenapa pakai itu? Aya harapan. Aya harapan da eta. Matak dihudangkeun deui ku Allah daya harapan. Harapan itu 80% itu akan membantu batin kuat itu. Ya, batin kuat. Sok Pak, begini, walaupun pintu usaha ditutup, pintu rezeki mah dibuka ku Allah. Eta harapan hirup, ngerasa semangat gitulah. Ya, nggak apa-apa Bu, Ibu suami sekarang di PHK, teu naon, nu penting hirup keneh sakitu. Asal nu liweuh mah geus di PHK Allah. Keun bae di PHK di pabrik mah, lamun geus di PHK ku Allah kumaha rek ka mana sok? Ya, masih beruntung. Alhamdulillah Ustaz, suami saya masih dipelihara oleh Allah dan suami saya masih digaji oleh Allah walaupun sudah tidak digaji oleh pemberi ataupun oleh perusahaan. Begitu. Kenapa? Karena harapan sehatnya, harapan hidupnya harus ada. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi saya akan coba menerangkan seorang sahabat ngahulang we di masjid loba hutang. Ku Nabi solusinya 8 hari, 1 minggu beres itu Pak. Itu tips-tipsnya itu ada. Ya, kayak deui we. Anu baru hutang jual kalari. Itu ayeuna Ustad hiji moal engke we. Naon sababna? Ngarah amplopna beda. Ya, kere we lah ngarah. Serius teuing. Ya tuh nu sahabat gini ngahulang di masjid kunaon cenah. Ngahulang we ceuk Nabi teh jam 8 enjing-enjing eta teh jami teh. Batur digara we ieu cicing. Ya Rasulullah katanya saya ini banyak hutang ya Rasulullah. Oh gitu cenah. Nges tah ya doana. Tah tapi engke Pak ngamalkeun doa eta kumaha? Da doana mah ge udah ngosok nih. Lu mah ini bika kata nu gede hutang. Ya, minal magrum wal maksab. Tapi bagaimana menerapkan doa itu? Itu yang begitu 1 minggu, ini sahabat ini pulang kepada Nabi. Ya Rasulullah, utang saya sudah lunas. Hebatnya. Nah, begitu. Engke deui we. Deui we. Hiji na Ustad engke we. Ya lamun aya hiji aya pertanyaan, Ustad nomor 2 naon? Gitu nomor 3 naon beres. Maksud saya adalah bukan tidak boleh, bukan tidak percaya, tetapi ada pertolongan Allah di luar nalar manusia, itu aja. Itu yang kita bangun. Kapan pertolongan Allah itu datang tanpa kita pakai logika? Nah itu nanti belajar itu insya Allah. Dan saya berdoa pada Allah mudah-mudahan ini Pak, kita betul ngaji itu lahir batin lah ya, lahir batin, lahirnya ngaji, batinnya juga ngaji ya. Kamari anu naros keur ngaos ari usah ducusna sok gaduh masalah nya boga aku hari ibu naon maksudna nah cenah sateu katinggal moal dibeja-beja. Nah Ustadz di wartawan selama saya mampu untuk menangani, ketika saya tidak mampu saya pun punya guru, begitu aja. Kenapa? Kan kata Nabi, manusia harus punya figur otoritas yang itu bisa memecahkan masalah Anda. Enggak masalah. Begitu. Ibu cung nu teu gaduh masalah di dieu. Teu aya berarti di dieu ngarariung loba masalah. Tapi enggak apa-apa. Kan tidak semuanya berat gitu kan. Berapa tuh? Baru 4 ya? Sudah 4? Ya, kemudian yang kelima. Ibu supaya harmonis ya, harmonis begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus kita bertemu dengan orang-orang yang soleh. Jing jalmi soleh mah moal aya. Goreng hate moal.
Ustaz hari ieu jalmi soleh teh ku ibu katingali teh Pak nya mode aya kenceleng ngaliwat pan urang teh si hate teh dua ya teh anu moal mere mah jauh deg-degan lah sia kenceleng ngaliwat da moal mere maneh deg-degan dikersakeun di kenceleng teh ngahulang hareupeun manehna si jeung ngahulang di dieu di sing teh jeung teu moal mere era da hate teh nya akhirnya kumaha keun we atuh Pak senang ngageuleuyeung we atuh da moal naon da kenceleng ge teu nyarita. Tapi bagi orang yang mau masukin sedekah itu begini, eta punten ibu itu acan ngenceleng, nah begitu. Hoyong kapuji itu, hoyong kapuji itu, dah hoyong kapuji mah urusanna dina hate. Nang lamun jelema nemongkeun ngamal soleh, eta teh sae sakitu we, da amal soleh mah kudu katemong. Cenah moal beja abi mah cenah hayang kapuji. Rek apal kumaha batur atuh ari teu katemong mah kudu katemong heula sodako ge kudu katemong masalah hayang kapuji urusan dina jerona ieu mah keur mah sieun hayang kapuji teu mere di kan bukan seperti itu biarkan ibu ngaji ke sini cenah olo-olo hayang kaparuji ngaraji teh nah cari cinge di pada di imah nah da kadenge sok kabeh kitu nyarita sadayana jamaah geus di area rimah cenah bisa hayang kapuji masjid kosong mah semuanya usah jeceleuweungan sorangan atuh saya saja datang nanti orang mau masalah kepujian tidak apa kan kata Nabi ada sesuatu yang harus anda lihat amal soleh anda dan anda akan tahu anda sedang bertemu dengan orang baik masalah dia yang kapuji jeung teh urusan hatena nya menyebutkan yang kapuji tapi diurang kayak mas ada diurang tara ngalakukeun apa kan tadi teh hari adan mah kudu make sora tuh manya adan teh di soraan sieun kapuji ya Ustaz ini ibu puntennya karena ini sekarang sholatnya jahar tapi saya tidak akan jaharkan kenapa karena takut saya disebut suaranya bagus ngimaman kita kudu dijaharkeun atuh nanti manusia akan kelihatan soleh dekati dia Anda akan dibantu suasana batin agar harmonis. Ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah 5 poin ini mudah-mudahan menjadi bekal. Saya tidak menyebut ini lagi ngaji lah, kita ngobrol saja karena yakin ini juga bahasan-bahasan yang sudah dibahas oleh yang lainnya, tetapi intinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kesimpulannya lamun aya nu silih omongkeun goreng hartina batina kaganggu. Paham? Nya. Pemuda ngomongkeun pemudi, pemudi ngomongkeun ibu-ibu, ibu-ibu ngomongkeun bapak-bapak, ta eta teh kaganggu batin. Berarti ada kepentingan-kepentingan yang tidak teratasi. Dan anu beres mah bakal berbicara saling mendoakan kebaikan dan saling mendukung. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah semua kita hadir di tempat ini sehat walafiat, barokah keluarganya dan rezekinya selalu berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.